Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf, CPNS BRIN tahun 2022 golongan 3 angkatan 4. Video kali ini bertemakan semangat jiwa Pancasila dalam wawasan kebangsaan. Video ini bertujuan untuk menjelaskan apa dan urgensi dari jiwa Pancasila dalam wawasan kebangsaan, juga bagaimana cara menumbuhkan semangat jiwa Pancasila dalam wawasan kebangsaan dengan mengaktualisasikan ke dalam sikap perilaku bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, narasumber dalam video kali ini adalah yang pertama ada Bapak Refliza Zulfikar Ramadhani, SPD, MED Tesol. Beliau adalah guru SDN 2 Loktabat Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah Bapak Arif Rohman, STMT, dosen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Kemudian ada Bapak Hari Agung Adrianto, Eskom, MSI, PhD. Beliau adalah dosen ilmu komputer Institut Pertanian Bogor. Berikutnya ada Bapak Dodi Fionanda, SSI, MSI, PhD. Beliau adalah dosen ilmu statistika Universitas Negeri Padang. Dan terakhir ada Bapak AKP Bimo Seno Pratama Putra, STK, SIK, MSc. Beliau adalah seorang polisi yang bertugas di Mabes Polri. Demikian narasumber yang telah saya sebutkan untuk sesi diskusi. Silakan untuk menyaksikan video ini. Lebih melihat Pancasila itu sebagai dasar atau nilai dari yang kita pegang untuk menjalani kehidupan bersama dalam sebuah ikatan bernegara dan berbangsa. Yang saya tahu, semangat jiwa Pancasila itu intinya adalah mengaplikasikan atau mengamalkan nilai dari Pancasila. Jadi nilai atau jiwa, sesuatu yang menjiwai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan konsepsi kita bernegara sebagai masyarakat yang ada dalam bangsa Indonesia ini. Jadi kita ketahui bahwa nilai inti dari Pancasila itu intinya adalah persatuan. Jadi kalau kita mungkin seperti kita ketahui bersama, para founding father itu memilih Pancasila sebagai dasar negara, atau sebagian orang mungkin bilang ideologi, itu dasarnya karena kita berbeda dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, itu dipilih ideologi yang dirasa paling mumpuni, yaitu Pancasila. Kenapa dirasa paling mumpuni? Karena itu dirasa bisa menjadi pemersatu di tengah perbedaan yang sangat banyak dan sangat ada di segala aspek lah, mulai dari yang paling gampang, yang paling kasat mata seperti warna kulit, terus belum lagi cara pandang, asal, suku, terus agama, dasar, mungkin kalau mau dikaji lebih dalam, ras mungkin juga berbeda, tapi apa yang bisa meresatukan yaitu kesadaran untuk hidup bersama. Itu dikemas menjadi Pancasila. Seperti ketika murid misalnya apa itu urgensinya ketika mereka harus melakukan upacara bendera setiap hari Senin, lalu apa itu pentingnya misalnya mereka menghafalkan 5 sila dalam Pancasila dan sebagainya. Itu dalam konsep ini secara alam bawah sadar akan meningkatkan seperti yang tadi disebutkan Mas Bimo tentang kayak konsep perbedaan, misalnya di dalam sekolah itu ada dari suku yang berbeda, atau dari yang paling gampang sebenarnya biasanya kalau adalah suku dan agama yang berbeda, itu kalau di dalam lingkungan sekolah di tempat saya. Dengan konsep Pancasila tadi itu akan menjadi pemersatu mereka, jadi memperkecil peluang untuk menjadi individualis dalam konsep kebangsaan. Perlu ditekankan tadi wawasan kebangsaannya sendiri terdiri dari 4 ya. Kalau utama dulu waktu Rajab gitu, kita kenal Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi salah satu unsurnya dari wawasan kebangsaan itu adalah Pancasila sendiri seperti itu. Nah, menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan rekan-rekan terkait dengan
semangat jiwa Pancasila gitu ya dalam wawasan kebangsaannya sendiri. Artinya kita harus mempercayai gitu, kita harus mempelajari juga bahwa Pancasila ini merupakan landasan bersama gitu. Nah, itu yang perlu untuk mungkin sekarang gitu kita mempelajarilah bagaimana Pancasila ini dengan sila-silanya yang banyak bisa berlaku sebagai dasar kita untuk hidup di NKRI ini. Perlunya memberikan contoh, ya. Sehingga dari sisi konseptual, oh ini ada keadilan sosial, terus contohnya mana gitu, atau dibalik, ketika ada kejadian kebakaran hutan gitu, tentu kan dia membahayakan jiwa orang, ya berarti mengurangi hak orang itu tidak sesuai dengan hak orang untuk mendapatkan life atau hidup yang layak. Keadilan sosial itu terganggu di sana. Belum lagi asapnya, belum lagi macam-macam. Jadi banyak hal-hal di sisi konseptual yang sudah sangat bagus, itu perlu dihidupkan lah dalam berbangsa. Cukup urgen kalau menurut saya melihat kondisi Ipolek Sosbud Hankam ya, yang mungkin sejak tahun-tahun politik ya kita ketahui bersama lah, tahun-tahun politik beberapa tahun lalu itu mulai terjadi, mungkin bukan sekedar polarisasi lagi, kita mungkin sudah nggak tahu lagi istilahnya apa gitu ya. Jadi masyarakat benar-benar dibelah atau dibagi, dan itu dilegalkan gitu, karena kalau kita lihat ada pesta politik ketika mau pemilu gitu misalnya kan, contoh paling mudah seperti itu gitu. Belum lagi kesenjangan ekonomi, kita nggak bisa pungkiri bahwa istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu sekarang mungkin mulai terasa lagi gitu ya, atau setidaknya mulai sangat kasat mata gitulah. Nah itu ketika orang sudah berpikir tentang perut, berpikir tentang dompet, mungkin sudah lupa arti persatuan itu apa ya. Penting perut dan dompetnya terisi dulu. Kalau kita mengusung perbedaan terus-menerus dan tanpa melihat kembali apa persamaan yang kita miliki, apa common sense yang kita miliki, itu dampaknya akan sangat berbahaya gitu ya. Kita mengedepankan golongan, mengedepankan kelompok, tapi melupakan satu kesatuan besar yang harusnya kita miliki dalam wadah bangsa Indonesia. Jadi mungkin juga ada teori mengatakan kalau misalnya mau memecah belah satu kelompok itu common sense-nya dieksploitasi. Kalau mau memecah belah kelompok itu perbedaannya yang dieksploitasi, tapi kesamaannya yang direduksi. Nah itu kita harus sadari bersama bahwa mungkin ada sekelompok orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan, memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada, dieksploitasi, ditunjukkan, benar-benar dibawa ke atas. Jadi orang melupakan apa yang lebih penting, yaitu keutuhan dan persatuan. Saya memandangnya dari sudut pandang sebagai pendidik ya, kayak seperti di sekolah atau di buku teks itu sebenarnya diajarkan terus konsep wawasan kebangsaan. Tapi kalau cuma diajarkan tanpa diberi prakteknya seperti apa, disitulah yang membuat siswa atau mahasiswa itu melihatnya cuma sebagai teori, bukan sebagai praktek. Jadi misalnya konsep Bhinneka Tunggal Ika, lalu konsep misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seperti itu mentok hanya sebagai teori. Nah, jadi akan lebih sulit untuk dipraktekkan. Saya tadi mungkin tertarik dengan apa yang Mas Bimo sampaikan ya. Jadi
yang sekarang ini kenapa penting Pancasilanya? Tadi itu karena banyak yang entah itu apakah karena kebutuhan politik, kebutuhan yang lain gitu ya. Tetapi sekarang ini seperti dimunculkan, ayo bedanya kamu tuh dengan orang ini tuh ini gitu. Jadi perbedaan-perbedaannya yang diangkat, persamaannya yang disembunyikan lah, gitu, ditutup-tutup. Sehingga pokoknya mah kamu sama saya beda gitu. Misalkan dengan agama, kayak dengan suku, dengan apa, semuanya kayak sepertinya diangkatnya sekarang ini hal yang berbeda. Nah, makanya kita mungkin perlu lagi tadi di awal saya sampaikan, kita pelajari lagi deh. Nah, mungkin itu juga alasan kenapa saat ini kan ada BPIP, kemudian ya Badan Pembina Ideologi Pancasila. Karena ya sepertinya Pancasila yang merupakan kesepakatan bersama, katanya kan ya, founding father kita dulu bersepakat gitu, melahirkanlah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan semua hal, itu sepertinya hampir lupa kita yang di bawah-bawah ini gitu. Jadinya tidak bersepakat lagi atau mungkin tidak paham tidak sepakatnya. Ketika kita melihat Pancasila, kita mau melihat role model agak susah juga. Nah, itu mungkin kelemahan saat ini juga nih. Kalau kita misalkan berbicara terkait dengan agama, misalkan ya kita agama Islam, kita ngomongin hadis, kita ngomongin Al-Quran, kita punya role model Nabi Muhammad misalkan. Misalkan yang agama yang lain juga punya role model gitu, dengan Buddha, dengan siapa gitu ya. Nah, tapi ketika kita ngomongin Pancasila, kita juga bingung sebenarnya saat ini gitu ya. Role model Pancasila yang mana yang harus kita ikuti. Nah, mungkin itu jadi PR juga nanti di BPIP seperti itu. Ini saya melihat urgensi dari Pancasila ini untuk generasi muda itu kita perlukan untuk membangun kembali ada sebuah identitas bersama yang dengan identitas ini kita akan bisa menjalani kehidupan bersama demi tercapainya tujuan kita bernegara gitu. Masyarakat itu kan lebih mudah menerima ide pemikiran gitu ya melalui sosial media dan lain-lainnya, dan juga lebih terfasilitasi lah untuk mengekspresikan pendapat dia gitu. Jadi banyaknya informasi dan kemudahan menyampaikan pendapatnya juga gitu, yang like, nge-share itu bisa membuat disrupsi, gitu, membuat chaotic kalau tidak ada sesuatu yang meregulasinya, mengaturnya gitu. Dan kalau saya lihat sebenarnya di dalam kita berbangsa itu kan sudah digariskan bahwa tujuannya itu kita berkumpul dalam negara ini untuk mencapai yang sila kelima tadi, keadilan sosial. Dan nilai Pancasila dalam berbangsa tadi itu sangat penting ya, karena dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dia bisa menjadi katalis elemen bangsa itu untuk bersatu, untuk menyelesaikan perbedaan diskusi secara hikmah. Nanti ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa membawa kepada keadilan sosial buat semua warganya. Banyak membahas terkait dengan urgensinya. Nah, karena urgensi itu tidak, tadi kan kita lisankan gitu ya. Nah, kita harus kemukakan itu, urgensi yang tadi disebutkan oleh kita semua itu dalam sebuah sosialisasi seperti itu. Jadi, kalau kita ingin, maksudnya jangan sampai seperti tadi yang disebutkan gitu ya, bahwa hanya di mulut saja, atau Pancasila hafal, tapi tidak paham gitu loh, pelaksanaannya seperti apa. Atau bahkan lebih parah lagi, ada kemarin kan, ini kejadian baru ya, bahwa ada beberapa orang yang dites Pancasila gitu, tapi tidak hafal. Gimana mau menumbuhkan Pancasilanya aja tidak hafal, seperti itu. Nah, tapi kita juga jangan lucu juga, maksudnya negara juga jangan membuat blunder yang sama juga. Yang tidak hafal juga dijadikan sebagai icon gitu maksudnya. Nah, itu juga kembali ke pernyataan saya tadi yang di pertanyaan nomor 2, karena kita butuh sebenarnya siapa nih figur yang memang ini loh yang Pancasila gitu. Ini loh yang pengamal Pancasila. Nah, itu tuh harus dimuncul-munculkan. Kalau kita munculkan saja misalkan dari provinsi-provinsi gitu atau dari instansi-instansi gitu ya yang memang oh ini si ini
dia berbuat baik atau dia berbuat untuk kebangsaan itu karena dia mengamalkan Pancasila gitu. Misalkan kita munculkan aja orangnya, misalkan oh ini Pak Bimo, ini pokoknya ini yang pengamal Pancasila misalkan ya gitu. Oh ini ada Pak Dodi, oh ini ada Pak Refriza, ada Pak Hari Agung, pengamal Pancasila di bidangnya masing-masing gitu. Ternyata ketika saya ditempatkan di kota itu konsep Pancasila itu justru lebih kecil seperti itu. Ketika konsep kerjasama, lalu misalnya tugas kelompok lebih individualis, sangat terasa konsep individualisnya ketika saya bertugas di kota. Nah, masing-masing orang menjadi individualis seperti itu, mementingkan diri sendiri. Nah, di konsep itu sebenarnya kita bisa menanamkan tentang konsep wawasan kebangsaan. Kalau dalam konsep saya sebagai pengajar pendidik, saya menanamkan itu ke murid-murid saya. Bagaimana kalian itu bisa bekerja sama. Jadi bukan cuma mengincar, oh saya harus nilainya yang paling tinggi, saya harus nilainya yang paling bagus. Karena yang seperti saya lihat, seperti pengajaran mata pelajaran PPKN misalnya, nilainya bagus, tapi apakah si siswa tersebut bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau misalnya konsep apa yang sering diulang misalnya seperti ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak menerapkan hal-hal sepele seperti kebersihan sebagian dari iman, tapi ternyata orang tersebut membuang sampah sembarangan. Nah, itu sebenarnya konsepnya terkait dengan Pancasila kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya penerapannya itu harus dalam mengurangi selfishness dari seseorang yang dia mementingkan diri sendirinya, itu sebenarnya yang harus dikurangi. Caranya kan sudah terbentuk jauh lama sebelum itu ya, dari berbagai bangsa suku mereka berinteraksi, ada naik turunnya gitu ya, ada berbagai cerita panjang ratusan tahun. Nah, mungkin kita harus mencari cara bagaimana menyampaikan histori tersebut kepada anak-anak zaman sekarang. Harus berani jujur menyampaikan apa adanya. Oh, ini memang ada satu masa yang baik-baik saja gitu ya, ada satu masa yang sangat cemerlang, tapi ada juga satu masa yang ada intrik, ada tragedi. Itu harus dibuka secara fair sehingga anak-anak muda ini bisa melihat jernih, menjadikan sejarah itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya gitu ya. Hal ini kembali dari segi pendidikan lagi. Jadi mungkin saya terinspirasi dengan melihat putra saya sendiri yang saat ini duduk di kelas 3 SD. Putra saya di sekolah belajar tentang kewarganegaraan, belajar tentang Pancasila. Nah, yang saya dapati pada diri putra saya bahwa di sekolah anak saya belajar Pancasila, anak saya belajar tentang kewarganegaraan, tetapi saya belum melihat ada nilai-nilai yang anak saya itu bawa ke dalam kehidupan keseharian dari pembelajaran Pancasila yang dia dapati di sekolah gitu. Nah, maka di sini saya lebih fokus kepada bagaimana caranya kita memperbaiki pembelajaran, pengenalan, membangun kesadaran dan pemahaman generasi muda kita, atau mungkin bahkan lebih fokusnya ke anak-anak kita memahami belajar Pancasila itu dengan cara yang lebih baik lagi. Jadi saya lebih melihat di sini rekomendasinya berkenaan dengan pembelajaran. Saran atau rekomendasi dalam skop yang berbeda. Mungkin tadi sempat saya sampaikan juga, jadi ketika kita ingin memecah belah satu kelompok, kita bisa mereduksi persamaan yang dimiliki oleh orang-orang dalam kelompok tersebut, dan mengeksploitasi perbedaan yang mereka miliki, jadi perbedaan suku, agama, ras,
perbedaan kepentingan, perbedaan golongan, ideologi itu kita eksploitasi, kalau mau kita pecah. Nah, sebaliknya kalau kita mau menyatukan atau mengeratkan mereka, kita harus bisa mereduksi perbedaan-perbedaan yang mereka miliki, dan kita harus bisa mengeksploitasi atau memunculkan lah kesamaan-kesamaan yang mereka miliki. Mungkin common goals-nya kita buat mereka sadar gitu loh. Kita buat mereka sadar bahwa mereka punya tujuan, punya common goals yang sama. Itu niscaya mereka akan bersatu. Nah, pengaplikasian tersebut itu harus utuh. Jadi tidak bisa hanya satu elemen, tapi harus utuh dari awal, dari atas sampai pada level akar rumput. Nah, mengurangi perbedaan itu juga antara lain perlu dilakukan dengan mengurangi kesenjangan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena kan juga sila kelima membahas tentang keadilan sosial. Nah, mengurangi kesenjangan itu menurut saya menjadi sebuah faktor yang sangat penting. Kita bisa berargumen bahwa perbedaan sara itu bisa menjadi pemicu konflik yang penting. Jadi menjadi faktor penting timbulnya suatu konflik. Tapi menurut saya faktor ekonomi itu lebih penting sebenarnya. Karena kalau kita lihat negara-negara yang sekarang hancur gara ideologi, masalah perbedaan suku, agama, ras, kepentingan, masalah batas-batas negara dan sebagainya. Tapi menurut saya core-nya itu tetap adalah kesejahteraan orang-orang di dalam, terpenuhi atau tidak. Kita bisa lihat mungkin ada sampel yang nyata dalam kehidupan masyarakat dunia, bahwa kesejahteraan suatu masyarakat itu, kalau kesejahteraan atau kemakmuran ekonominya terpenuhi, niscaya perbedaan yang ada itu tidak akan terlalu menjadi soal bagi masyarakat di negara tersebut. Jadi kalau masyarakatnya kenyang semua, itu beda agama, beda suku, agama, ras itu tidak menjadi faktor yang bisa memecah belah mereka. Misalnya kita lihat Hong Kong. Hong Kong itu dulu ketika dia pasca dia jadi negara bagian yang makmur, dimakmurkan oleh Inggris, ketika sudah saatnya kembali ke Cina mainland, dia nggak mau dikembalikan. Dia lebih damai di bawah administrasi Inggris. Jadi orang Hong Kong lebih cocok sama orang Inggris yang bisa memakmurkan mereka, padahal jelas-jelas beda suku, agama, ras, warna kulit, dan seterusnya. Dan mereka tidak mau menyatu dengan orang-orang China yang notabene suku, agama, ras, dan lain-lain, warna kulitnya sama seperti mereka. Mereka lebih mau gabung semua orang Inggris. Jadi perbedaan apa yang terlihat itu tidak jadi soal kalau Anda bisa memakmurkan kami, kan kira-kira seperti itu. Walaupun akhirnya China mengakomodir mereka dengan memberikan sistem administrasi khusus kepada Hong Kong. Kemudian juga sampel berikutnya Singapura misalnya. Singapura dari zaman dahulu kala, dari zaman kita belajar sejarah, kita tahu bahwa yang lebih dulu menempati di situ adalah orang-orang Melayu. Tapi sekarang sebagian besar penduduk Singapura adalah orang-orang keturunan China. Tapi mereka kita nggak pernah dengar di media ya ada orang Singapura ribut-ribut masalah tanah, masalah ini itu, terus orang-orang mereka minta ganti presiden dan sebagainya gitu, karena kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi di Singapura. Kemudian mirip-mirip dengan Hong Kong, itu kita lihat hal yang sama di Selandia Baru misalnya. Itu orang-orang penduduk asli Selandia Baru, suku Maori itu, mereka mau menyatu dengan orang-orang Inggris demi tercapainya kesejahteraan yang memang jadi tujuan mereka. Jadi menurut saya menyatukan ideologi, menyatukan sudut pandang, menyatukan segala perbedaan dalam suatu wadah itu perlu. Itu penting sekali. Tadi sudah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Bapak-bapak sekalian. Tapi yang tidak kalah penting adalah memberikan kesejahteraan ekonomi, karena saya yakin dan percaya tanpa ada kesejahteraan ekonomi yang mumpuni, semua perbedaan-perbedaan itu akan naik dengan sendirinya, akan ke-blow up dengan berbagai cara yang mungkin tidak bisa kita antisipasi sebelumnya.
Dalam wawancara ini dapat kita ulas bahwa yang pertama, semangat jiwa Pancasila dalam wawasan kebangsaan menjadikan aktualisasi dan menumbuhkan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebagaimana dicontohkan oleh Pak Revisa tadi, dalam pendidikan konsep Pancasila ini sangat diperlukan, terutama di lingkungan sekolah dasar, sebagai bagian dari pemersatu bangsa. Jiwa Pancasila juga bisa dijadikan sebagai dasar hidup, namun tidak hanya sebatas konsep, tapi juga sebagai aplikasi. Kemudian yang kedua, urgensinya sangat penting untuk menghadapi tantangan dan ancaman. Sebagaimana telah disampaikan pembicara tadi, urgensinya perlu ditingkatkan tidak hanya sebagai konsep, namun juga sebagai aplikasi yang nyata di kehidupan sehari-hari. Juga perlu adanya role model yang relevan, di mana urgensi ini sangat penting ketika ada role model yang relevan, terutama untuk generasi muda. Nah, urgensi ini bisa menjadi tercapai untuk mencapai persatuan Indonesia dengan cara musyawarah menuju keadilan sosial sebagaimana telah diungkapkan oleh Pak Hari Agung. Kemudian untuk terkait rekomendasinya adalah menjadikan role model yang kredibel dan kompeten seperti yang dijelaskan oleh Pak Arief. Kemudian penerapannya perlu ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Revisa dan Pak Dodi Fionanda. Kemudian pentingnya sejarah yang benar untuk generasi sekarang ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hari Agung. Juga pentingnya pembelajaran penanaman jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan cara mengurangi perbedaan dan menitik beratkan pada persamaan yang utuh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Bimo Seno. Nah, inti dan rekomendasi dari wawancara ini adalah yang pertama, semangat jiwa Pancasila dalam wawasan kebangsaan perlu ditumbuhkan tidak hanya dalam konsep namun juga dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, semangat jiwa Pancasila perlu ditanamkan juga dalam pembelajaran di sekolah dalam aplikasi, tidak hanya sekedar teori saja. Yang ketiga, urgensinya yang sangat penting terkait semangat jiwa Pancasila ini perlu dicapai untuk tujuan mencapai persatuan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, rekomendasi yang bisa ditarik beberapa di antaranya adalah perlunya pendidikan sejarah dan role model yang kredibel untuk menumbuhkan jiwa Pancasila dalam wawasan kebangsaan. Dan ini sangat penting terutama untuk generasi muda sekarang ini. Nah, rekomendasi berikutnya adalah perlu mengurangi perbedaan dengan cara adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Terima kasih.